Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar pada tahun 1848. Pada masa kecilnya, ia adalah gadis yang sangat cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan menjadi ibu rumah tangga pada usia 12 tahun. Ia sudah dinikahkan oleh kedua orang tuanya pada tahun 1862. Benar, Komandan. Bagaimana jika kita mengambil tindakan? Itu hal yang mudah. Bagaimana caranya, Komandan? Kita memiliki senjata yang canggih, apapun bisa kita lakukan. Bagaimana kalau kita mengirimkan pilihan ke Aceh? Boleh juga, lakukan Zio. Baik, Komandan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam kepada Aceh. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan untukku. Lihatlah sekarang aku telah menjadi jenderal. Permisi, Jenderal. Ya, Bro. Sebenarnya kita membutuhkan strategi baru. Bukankah membuat strategi tugas? Benar, Jenderal. Tapi menurut saya, Jenderal memiliki rencana yang lebih baik dari saya. Jangan terbuka. Aku akan membantumu, akan berbeda. Apa itu, Jenderal? Kita lihat saja rencana selanjutnya. Baik, Jenderal. Kalau begitu saya berhenti. Di bawah pimpinan Van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Nadia? Ayo kita pergi. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan ayo kita pergi. Tapi bagaimana dengan suamiku? Dia sedang berjuang untuk Aceh. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim bertarung, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda dengan tangannya sendiri. Kurang ajar! Awas kau Belanda. Kalian telah membunuh suamiku. Akan kuhabisi kalian dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu Belanda. 2 tahun kemudian, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Cut Nyak Dien setuju menikah karena dengan begitu ia mampu mengalahkan Belanda. Itu taktik yang cukup bodoh suamiku. Percayalah padaku, aku akan membodohi Belanda. Aku dan pasukanku akan pergi ke Belanda. Umar, suatu kehormatan kau datang ke sini. Aku datang ke sini untuk menyerahkan diriku dan pasukan. Akan kuterima dengan penuh kehormatan. Pergilah ke aula, aku akan melindungimu. Kukira sulit menaklukkan mereka. Benar, Komandan. Buatlah Teuku Umar menjadi pasukan gabungan kami. Itu yang bagus, Bro. Akhirnya, Belanda memberikan gelar kepada Teuku Umar dan Teuku Umar terus mempelajari taktik-taktik Belanda. Namun, karena Teuku Umar menyembunyikannya dari rakyat Aceh, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyat Aceh. Kau dan suamimu adalah seorang pengkhianat, Cut Nyak Dien. Sopan kau bicara begitu. Aku ini lebih tua dari. Untuk apa aku bersikap sopan kepada seorang pemimpin? Kenapa, Cut Nyak Dien? Di mana sumpah yang pernah kau ucapkan waktu itu? Haruskah aku menjawabnya? Pergilah. Baiklah, aku akan pergi. Hentikan semua ini, suhu. Aku tak ingin warga Aceh menganggap kita sebagai pengkhianat. Rakyat Aceh tahu maksud kita. Aku tak bisa pergi sekarang. Baiklah, kalau itu rencanamu, aku percaya. Teuku Umar pergi menemui Belanda dan berkata bahwa ia akan menyerang Aceh. Namun, dia tak pernah kembali kepada Belanda. Kurang ajar, bisa-bisanya untuk menipuku. Benar, Jenderal. Kita harus membalasnya. Kalau tidak, mereka akan menganggap kita bodoh. Benar, lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teuku Umar dan istrinya. Jenderal. Aceh sudah memiliki senjata Belanda dan Van Swieten digantikan karena kebodohannya. Namun, Belanda mengirim pasukan Demarsus untuk menyerang Aceh. Dasar, sudah bodoh. Kita tak mau sampai sini saja. Apa maksudnya?
Suruh orang-orang Aceh membantu pasukan pemberontak untuk mematahi pasukan pemberontak. Hai saudagar, ya Tuan, ada apa? Apakah kau ingin uang? Tentu saja Tuan. Jika kau ingin uang, kau harus membayar. Tentu Tuan, akan saya lakukan. Bagus. Apakah bisa memberikan informasi tentang pasukan pemberontak? Tentu Tuan, akan saya lakukan. Bagus, pergilah. Permisi Jenderal. Ya silakan. Saya baru saja mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 Februari terminal dan masalahnya akan berakhir. Bagus, informasi yang sangat berharga. Pembahasan Belanda ada kepadanya dan Aceh. Karena Belanda sudah mengetahui rencana Teuku Umar, Belanda berhasil membunuh Teuku Umar dengan mudah. Jadi ada apa Mas? Maafkan aku, tapi suamimu, apa yang terjadi dengan suami? Teuku Umar, dia terkena tembak peluru. Apa katamu? Apa katamu? Tidak, tidak mungkin. Kita harus tenang anakku. Tidak mungkin. Kita tidak boleh lemah Gambang. Kita harus kuat. Baik ya, bawalah Gambang ke tempat yang lebih aman. Aku akan memimpin perang melawan Belanda. Tidak, itu sangat berbahaya, tidak Din. Ayolah Metia, bawa Gambang. Tidak. Kau tak apa-apa, Den. Aku tidak apa-apa. Sebaiknya kau beristirahat saja. Jika aku diam, akan banyak warga Aceh. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan mengunjungi kembali nanti. Sejak saat itu, Cut Nyak Dien memimpin peperangan melawan Belanda. Namun ia sudah semakin tua. Seorang saudagar melaporkan lokasi markas Cut Nyak Dien kepada Belanda, sehingga Belanda menangkap Cut Nyak Dien. Aku tidak akan membiarkan kalian Belanda. Sudah menyerah Cut Nyak Dien. Kau sudah tua dan menyakitkan. Prajurit, bawa dia. Cut Nyak Dien ditangkap, sedangkan anaknya berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan. Pada tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua.